Bang cukup buat beli daging 2 kilo gitu. 50.000 cukup gak? Kurang dikit. Alhamdulillah Bang, saya mah terima kasih dikasih 50.000 buat beli ikan mujair, ya dapat 2 kilo. 20.000 cukup gak? Alhamdulillah Bang, kata bini kita bisa buat rendang acepaan, rendang oncom, iya gak apa-apa, cukup bayar begitu. Maka kalau 40 hari, umpamanya seharinya 100.000, berarti 40 hari berapa? 4 juta. Maka kalau kita udah punya duit 35 juta ditambah 4 juta 39 juta, maka kita udah termasuk orang yang mampu untuk berangkat haji. Punya duit tuh 45 juta, 40 juta udah termasuk orang yang mampu hitungannya untuk berangkat haji. Setor aja. Yang penting udah niat, masalah umur nyampe atau kagak itu urusan Allah. Yang penting kalau kita udah niat, udah setor, tinggal nunggu berangkat, nunggu antrian, itu salah satu udah jadi jamaah haji dan umroh. Dihitungnya udah haji dan umroh. Masalahnya udah setor, kalau niat doang belum termasuk. Belum niat yang juga bisa gitu. Belum termasuk dalam kategori jamaah haji dan umroh gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh pahalanya haji dan umroh. Yang kedua, sholat duha itu kapan? Awal siang. Awal siang itu ketika matahari udah mulai naik. Kapan? Perkiraannya hadirin yang dirahmati Allah, dan berapa rakaat? Ternyata duhanya 4 rakaat. Kita baca hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi puasa apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Allah ta'ala azza wa jalla qala ya ibna Adam irka'u li min awwalin nahrin arba'a raka'atin akfik akhirat. Kata Allah dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW berkata bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, wahai anak Adam, kita termasuk di dalamnya, irka'uli, rukuklah kalian kepadaku. Maknanya sholat duha. Min awal nahri, di awal pagi, di awal siang, 4 rakaat, akfik akhirah, maka akan aku cukupkan rezekimu sampai sore. Sekitar jam berapa? Sekitar 7:30 sampai jam 8. Itu matahari udah mulai naik. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kata Allah, akfik akhirah, akan aku cukupkan rezekimu sampai sore. Mustahil Allah bohong, mustahil Allah ingkar, mustahil Allah PHP, nggak mungkin. Justru kita yang kurang yakin, buktinya jarang yang ngerjain begitu. Padahal kalau udah ngerjain, Pak, insya Allah bakalan kebukti. Kerjain aja lah, nanti buktiin sendiri dah. Buktiin sendiri 4 rakaat, bisa 2-2, bisa langsung sekaligus 4. Karena jumhur ulama nggak ada yang protes, karena kata Allah 4 rakaat, nggak dibilang 2-2, enggak. Maka 2-2 boleh, langsung 4 juga boleh. Duhanya 4 rakaat, akfik akhirah, akan aku cukupkan sampai sore, kata Allah. 4 rakaat. Yang ketiga, waktu yang ketiga yang dibilang para ulama, sholat awabin itu kapan waktunya? Dalam hadis riwayat Muslim juga, maka ketentuan waktu sholat duhanya yang dibilang awabin itu, as-sholul awabin hina tadukul fisol. Sholat awabin itu ketika pundak onta udah mulai kepanasan. Kalau pundak onta, anak onta udah mulai kepanasan, pundaknya udah mulai panas, berarti udah mulai agak siangan. Kapan itu? Antara jam 9 sampai jam 10, kan udah panas. Dan sekarang aja lagi zamannya naik sepeda, jam segitu udah panas atau belum? Udah panas gitu. Kalau jam 7 sampai jam 8
Belum, kalau udah panas di berapa? Jam 9 sampai jam 10. Tadabur fisol. Ketika anak onta udah mulai mudahnya kepanasan, tuh yang disebut sholat awabin, sholat duha. Yang orang dimaksud awabin itu duhanya orang-orang yang mendekat sama Allah, duhanya orang-orang yang ingin taubat kepada Allah. Kenapa? Di saat orang-orang sibuk nyari duit, nyari kerja, dia sempetin ingat sama Allah. Berapa rakaat? Ada yang bilang 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan paling banyak duha dikerjakan 12 rakaat. Maka kalau rezeki kita sulit atau rezeki kita kurang berkah, gaji gede di BUMN milik negara, Telkom, plat merah, gede gajinya, tapi kok lewat doang ini. Cek sholat duha kita. Mungkin kita sering ninggalin sholat duha, padahal hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi nggak pernah ninggalin salah satunya, 2 sholat sunnah, duha sama witir. Kita mau witir bulan Ramadan doang, selesai Ramadan selesai witirnya. Padahal Nabi nggak pernah ninggalin itu sholat duha. Jadi tinggal dia pilih tuh Pak, pilih. Tadi di awal pagi itu waktu Isra pahalanya seperti haji dan umroh. Jam 7:30 sampai jam 8 pahalanya di awal siang tuh Allah akan cukupkan rezeki kita. Dan yang terakhir jam 9 sampai jam 10 ketika anak onta udah pundaknya kepanasan, itu adalah sholat awabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya sholat duha dibilang sholat orang-orang yang bertaubat. Kalau dia sholat duha berarti dia taubatnya bener kagak taubat sambel. Awal-awal dia pedas, kelebihannya kagak. Salah satu bukti orang yang bertobat diantaranya sholat duha. Silakan pilih mau jamnya yang kira-kira kita bisa melaksanakan, silakan. Itu sholat awabin. Ada yang bilang sholat duha berdasarkan hadis yang sudah saya sampaikan. Ada lagi dalam mazhab Syafi'i, sholat sunat awabin itu sholat sunat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 6 rakaat berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Kita baca juga hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholla sita rakaatin bainal maghrib wal isya kataballahu lahu ibadatan isnata asharata sanatan. Barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, kataballahu lahu, maka Allah mencatat baginya ibadah selama 12 tahun. Alhamdulillah. Jadi habis sholat maghrib 6 rakaat sholat sunnahnya apa aja? Bisa ba'diyah maghrib, atau ada yang bilang di luar ba'diyah maghrib karena ba'diyah maghrib udah punya nama sendiri. Tapi ada pendapat ulama yang bilang termasuk ba'diyah maghrib. Silakan kerjakan 6 rakaat, boleh ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis itu sholat apa ya? Sholat sunat taubat boleh 2 rakaat. Habis itu sholat apa ya? Gue punya hajat nih, pengen beli ini. Sholat hajat 2 rakaat, 2 kali 3 berapa? 6 rakaat. Maka ditulis sama Allah melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Tuh, walaupun hadisnya dhaif itu lemah, tapi walaupun lemah tetap hadis. Banyak rujukannya, banyak yang menambahkan, maka akan naik menjadi hadis hasan. Khusus padoil amal boleh dikerjakan biar kita ada semangat, ada giroh. Lah kita bayi dulu mau sunat sama bapak kita diining-iningin, lu sunat ya, ntar gue beli sepeda gitu. Begitu apa kagak? Iya katanya. Anak puasa full ya, anak kita tuh yang kecil. Nanti kalau puasanya full, bapak beliin mainan, minta apa aja bapak kasih. Semangat gak anak kita? Semangat. Walaupun hari pertama kedua bukanya johor, lanjut lagi lah hari ketiga keempat udah bisa. Tuh namanya fadhoil amal. Allah juga begitu kasih reward dan punishment. Banyak ayat Quran yang
nyuruh kita beribadah, balasannya surga, balasannya ini, balasannya itu, boleh. Termasuk hadis ini para ulama boleh dikerjakan. Kalau kita ngerjain sholat sunnah ba'da maghrib 6 rakaat, kata Allah lahu ibadah isnata asyara salat. Allah akan mencatat kita melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Hari ini hari apa nih? Senin, ntar maghrib ngerjain 12 tahun ibadah. Selasa 12 tahun, Rebo 12 tahun, 12 kali 3 36. Udah sama umur saya gitu ya. 36. 12 tahun lagi 36 apa 12? 48. 4 hari bagaikan melaksanakan ibadah 48 tahun. Ini yang dimaksud berkah umur dengan melaksanakan sholat sunnah awabin. Umurnya kita mungkin pendek-pendek, tapi ibadahnya banyak. Ini yang salah satunya yang bikin umat terdahulu ngiri sama umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah murah banget ngasih ganjaran. Allah ngobrol pahala buat umat Rasulullah. Kenapa? Karena umat Rasulullah umurnya pendek-pendek. Biar umurnya pendek tapi biar ibadahnya sama menyamai umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ibadah-ibadah yang dikerjakan umat Nabi besar Muhammad terkadang sama Allah pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Alhamdulillah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, 2 sholat awabin ini ada yang berpendapat sholat duha, ada yang berpendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama di mazhab Imam Syafi'i bilang sholat awabin itu sholat habis maghrib 6 rakaat. Dua-duanya silakan kerjain, yang mana aja kerjain boleh. Yang kagak boleh kagak kerjain, ngatain lagi. Gitu kagak boleh, kagak boleh begitu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, waktu itu dalam Islam ada 5 yang kita kagak boleh, terkadang ada dan tidak bolehnya. Pertama ada yang namanya waktu Ailulah. Waktu Ailulah itu kapan? Waktu habis sholat subuh tidur gak boleh. Waktu habis sholat subuh tidur gak boleh. Kalau kita sering sebulan ada berturut-turut habis sholat subuh tidur, gak ngadain aktivitas lain, langsung tidur, itu bisa mewariskan kepikunan, bisa menyebabkan cepat lupa. Kalau habis sholat subuh sering tidur, sering lupa. Naruh kunci dia lupa, kunci di mana ya? Gue sholat kata Ustaz kalau sholat ingat Allah, oh iya kunci di atas TV gitu. Kadang-kadang lagi sholat ingat. Gara-gara sering tidur habis sholat subuh bisa menyebabkan kelupaan. Ada yang namanya tidur gailulah. Apa itu tidur gailulah? Hadirin yang dirahmati Allah, dilarang juga tidur ketika matahari naik, waktu duha, waktu dibagiin rezeki, waktu duha. Kata orang kampung, lu kalah sama ayam, rezeki lu dipatok ayam. Emang kenapa? Ayam aja udah cek-cekeran, lalu tidur bayar. Sampai mau bagi duit orang tidur bayar, gitu. Kalah. Makanya kalah sama ayam udah buka toko, begitu bahasanya. Burung aja udah ngantor, burung udah ngantor, udah pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dan burung ijazah juga kagak punya, anak juga banyak, kagak punya mikirin rezeki. Burung jangan kalah sama burung kita. Dan kita ijazah punya, kerja di plat merah masih bingung juga ngeluparin anak. Ada yang masalah berarti dengan sholat kita. Mungkin jarang ngerjain sholat duha. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Baiklah, jangan kebanyakan tidur ketika waktu duha. Ada yang lagi tidur yang sunnah, qailullah. Kapan sunnah tidurnya? Jam 11 sampai jam 12, atau habis sholat zuhur sampai jam 1. Kalau lagi kita nggak makan nih, kalau umpamanya lagi puasa, itu sunnah tuh, qailullah namanya. Sunnahnya kenapa? Bisa menyegarkan badan, mempermudah biar kita bisa bangun malam. Tuh, makanya hadirin yang dirahmati Allah, coba rasain kalau dari pagi umpama kita bangun jam 4, jam 11 itu mata udah diam, udah 5 waktu. Istirahat aja 5 menit ke 10 menit ke, bangun seger lagi Pak. Kita rasain deh kalau kita lagi bulan puasa kan, habis sholat zuhur udah kayak ikan teri tuh, pada ngambang semua. Ngapain tuh? Tidur. Sunnah qailullah itu nanti bisa menyegarkan badan, bangun pada seger, sehat lagi.
bisa mempermudah untuk bangun malam. Salah satu yang ngeberatin kita untuk bangun malam di antaranya siangnya kecapean. Orang kalau udah capek tidurnya kebluk, bangunnya susah. Bikin alarm jam 3, setengah 4 sampai jam 4. Bunyi jam 3 dimatiin setengah 4. Bunyi setengah 4 dimatiin jam 4. Ini bikin alarm buat mati-matiin doang. Tapi ada satu alarm yang kagak bakal lewat. Apa? Sebelum tidur kita ngomong, ya Allah, bangunin saya jam 3, saya mau tahajud. Pasti dibangunin sama Allah. Bagaimana caranya? Kadang-kadang digigit nyamuk, kadang-kadang badan kebuka, bajunya kedinginan sama AC sama kipas. Bangun kita terserah Allah. Tapi coba mulai malam ini Pak, alarm yang gak pernah meleset ngomong, ya Allah, bangunin saya jam 3, bangunin saya setengah 4. Insya Allah dibangunin sama Allah. Jajalin Pak, jajalin. Insya Allah itu alarm yang gak pernah lewat tuh biasanya. Kalau alarm cemat masih lewat juga kadang-kadang. Jam 3 kita mati setengah 4 mati cepat sampai subuh baru ya agak lewat. Jadi emang dulunya mati doang agak bangun gitu. Tapi kalau kita ngomong sama Allah gitu, Pak, insya Allah Allah bakal bangunin. Kagak percaya, buktiin sendiri. Qailulah tidur sunnah. Ada lagi yang kagak boleh, qailulah. Kalau tadi pakai kop, sekarang pakai kap. Qailulah, tidur habis sholat asar. Tidur habis sholat asar dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Bisa menyebabkan kegilaan. Coba Pak, sengaja-ngaja habis sholat asar tidur, bangun keliengan, kagak enak, kagak nyaman. Bahkan ilmu kesehatan udah bilang kalau kebanyakan tidur di waktu asar, mau terserah mau habis sholat asar mau kagak, pokoknya di waktu asar. Tapi biasanya muslim kalau habis sholat asar ngantuk, tidur di waktu asar kata ilmu kesehatan bisa menurunkan imunitas tubuh, bisa menurunkan daya tahan tubuh. Tuh makanya sering sekarang nih masih zaman herd immunity, yang kuat dia yang bertahan. Kalau di Tangsel masih diperpanjang nih, kalau DKI saya nggak tahu PSBB, tingkatannya pada sehat bareng-bareng. Amin. Tuh PSBB tingkatannya pada sehat bareng-bareng, iya pada sehat bareng-bareng, mudah-mudahan. Tuh nggak boleh tidur habis asar atau waktu asar, kayak itu lah, nggak boleh. Jangan sering-sering, tak cepet gila kita, nggak enak dan menurunkan daya tahan tubuh. Yang terakhir tidur yang kagak boleh juga, failullah. Apa itu failullah? Tidur di antara maghrib dan isya. Tunggu aja dulu dikit, habis isya baru enak dah. Kenapa? Karena antara maghrib dan isya itu salah satu waktu yang mustajab. Tadi udah kita baca hadisnya, mau ibadah apa aja silakan, apalagi kalau sampai sholat sunnah minimal 6 rakaat, paling banyak terserah sebanyak-banyaknya. Itu salah satu sholat sunnah awabin namanya, sholat orang yang mendekat nama Allah. Bahkan ada yang bilang sholat goplah, sholat orang yang lalai, yang siangnya pada bikin dosa, yang siangnya pada lalai, habis